Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kali ini kami akan menjelaskan jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian yang akan kita bahas adalah penelitian survei, penelitian korelasi, dan penelitian berbasis eksperimen. Yang pertama adalah penelitian survei. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah definisi penelitian survei, kapan digunakan, dan bagaimana pengembangannya. Kemudian jenis desain survei. Kemudian karakteristik utama pada penelitian survei. Kemudian cara membuat dan menggunakan kuesioner yang dikirimkan. Kemudian identifikasi masalah etika potensi dalam penelitian survei. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan penelitian survei. Dan yang terakhir, identifikasi kriteria yang berguna untuk mengevaluasi penelitian survei. Yang pertama adalah definisi penelitian survei, kapan digunakan, dan bagaimana pengembangannya. Definisi penelitian survei. Penelitian survei dapat dikatakan sebagai prosedur dalam penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini mengambil data kepada suatu sampel atau kepada seluruh populasi orang untuk mendeskripsikan sikap, pendapat, perilaku, atau karakteristik populasi. Prosedur pengambilan survei ini adalah pengambilan data seperti kuesioner dan wawancara, analisis data, dan menginterpretasikan data. Kapan Anda menggunakan riset survei? Anda dapat menggunakan penelitian survei untuk mendeskripsikan tren, untuk memberikan informasi, maupun untuk pendapat individu tentang masalah suatu kebijakan. Kemudian, bagaimana penelitian survei berkembang? Penelitian survei diawali pada tahun 1817. Seseorang bernama Mark Antony Julian de Paris merancang survei internasional berhalaman 34 tentang sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, pada tahun 1890-an, G. Stanley Hall melakukan survei pada anak-anak. Selanjutnya, pada 1907, Petersburg meneliti masa-masa sosial tentang masalah pendidikan. Selanjutnya, penelitian survei berkembang sebagai survei aplikasi yang luas ditemukan di banyak bidang ilmu sosial, termasuk penelitian pemasaran, jurnalisme, penelitian opini publik, dan organisasi amal. Selanjutnya, selama Perang Dunia Kedua, penelitian survei meneliti masalah-masalah yang penting dalam upaya perang seperti moral prajurit, kapasitas produksi senjata, dan efektivitas strategi. Selanjutnya, sampai sekarang penelitian survei digunakan sebagai komunikasi elektronik, mungkin akan merevolusi penggunaan dan aplikasi serta penelitian survei ini. Selanjutnya, bagaimana penelitian survei berkembang? Pada tahun 1817, Mark Antony Julian de Paris merancang survei internasional berisi 34 halaman tentang sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, hal ini diteruskan pada tahun 1890-an oleh G. Stanley Hall. Ia melakukan survei kepada anak-anak menggunakan metode penelitian survei. Kemudian pada tahun 1907, Petersburg meneliti masalah di termasuk masalah pendidikan. Dan seterusnya, survei aplikasi yang luas ditemukan di banyak bidang ilmu sosial, termasuk penelitian pemasaran, jurnalisme, penelitian opini publik, dan organisasi amal. Kemudian selama Perang Dunia Kedua, penelitian survei meneliti masalah-masalah yang penting dalam upaya perang seperti moral prajurit, kapasitas produksi senjata, dan efektivitas strategi.
Sampai saat ini, penelitian survei digunakan sebagai survei dan komunikasi elektronik mungkin akan merevolusi penggunaan dan aplikasi penelitian survei di masa depan. Kemudian, jenis-jenis desain survei. Yang pertama adalah longitudinal atau waktu ke waktu. Desain survei longitudinal melibatkan prosedur survei pengumpulan data tentang tren dengan populasi yang sama. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perubahan dalam kelompok kohor atau subpopulasi atau perubahan dalam kelompok panel dari individu yang sama dari waktu ke waktu. Jadi, dalam desain longitudinal, peserta mungkin berbeda atau orang yang sama selama peserta itu masih dalam satu kelompok. Contoh lain dari desain longitudinal adalah tindak lanjut lulusan dalam suatu program atau sekolah untuk mempelajari pandangan mereka tentang pengalaman pendidikan mereka. Beberapa jenis desain longitudinal tersedia untuk penelitian pendidikan, termasuk tren, kohort, dan desain panel. Selanjutnya adalah jenis desain survei cross-sectional, yaitu membandingkan dua atau lebih kelompok pendidikan yang membahas sikap, keyakinan, pendapat, atau praktik. Perbandingan kelompok ini dapat membandingkan siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan orang tua, atau mereka dapat membandingkan kelompok lain dalam lingkungan sekolah. Contoh cross-sectional. Penelitian membandingkan 98 guru sekolah menengah pedesaan dan perkotaan dari 11 sistem sekolah di Georgia dan Utara Carolina dalam hal sumber stres dan gejala kelelahan. Kelompok ini terdiri dari 52 guru desa dan 46 guru perkotaan yang secara sukarela berpartisipasi dalam penelitian ini. Para peneliti mengirimkan paket mencakup dua instrumen, yaitu kuesioner tentang sumber stres dan kuesioner tentang gejala kelelahan. Kemudian distrik sekolah yang berpartisipasi. Untuk distrik sekolah yang berpartisipasi, para guru mengirimkan kembali instrumen tersebut kepada para peneliti. Analisis statistik dari data menunjukkan stres yang dilaporkan itu lebih besar untuk guru perkotaan daripada guru pedesaan karena kondisi kerja yang buruk, hubungan staf yang buruk. Selanjutnya adalah karakteristik utama penelitian survei, yaitu merancang instrumen untuk pengumpulan data, memperoleh tingkat responden yang tinggi, pengambilan sampel dari suatu populasi, kemudian pengambilan sampel secara acak, mengumpulkan data melalui kuesioner dan wawancara. Kuesioner yang dikirimkan dapat melalui pos berbasis web, dan wawancara yang digunakan dapat berbasis 4 mata, kelompok fokus, maupun telepon. Selanjutnya adalah cara membuat dan menggunakan kuesioner yang dikirimkan. Pertama, menulis jenis pertanyaan yang berbeda. Ini termasuk pribadi, sikap, dan pertanyaan perilaku. Pertanyaan ini bersifat sensitif dan pertanyaan terbuka tertutup. Pertanyaan harus jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Kemudian menggunakan strategi untuk konstruksi pertanyaan yang baik. Ini termasuk menggunakan bahasa yang jelas, memastikan opsi jawaban tidak tumpang tindih, dan mengajukan pertanyaan itu berlaku untuk semua peserta. Kemudian melakukan uji coba pertanyaan. Ini terdiri dari pemberian instrumen ke sejumlah kecil individu dan membuat perubahan berdasarkan umpan balik mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Identifikasi masalah etika potensial dalam penelitian survei. Bagaimana desain dan perilaku Anda ketika survei wawancara? Sikap pewawancara yang pertama yaitu meminta izin terlebih dahulu, bersikap netral, tidak boleh berbagi pendapat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pelatihan pewawancara, misalnya cara berbicara dengan baik, cara berpakaian dengan baik, dan menguasai materi.
Adapun kelemahan dalam penelitian survei wawancara, yaitu yang pertama, analisis data terkadang tidak akurat. Yang kedua, terkadang ada unsur kebohongan. Yang ketiga, harus dirahasiakan antara jawaban yang jujur, karena bisa saja melibatkan konflik. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian survei, yaitu yang pertama, tentukan apakah survei merupakan desain terbaik untuk digunakan. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi pertanyaan atau hipotesis penelitian. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi populasi, kerangka sampling, dan sampel. Yang keempat, yaitu menentukan desain survei dan prosedur pengumpulan data. Yang kelima, yaitu mengembangkan atau menemukan instrumen. Yang keenam, yaitu mengelola instrumen. Yang ketujuh, yaitu melakukan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian ataupun hipotesis. Yang kedelapan, yaitu menulis laporan. Penelitian survei harus dilakukan evaluasi. Nah, identifikasi kriteria yang berguna untuk mengevaluasi penelitian survei, yaitu konsep-konsepnya diperkenalkan oleh Fowler pada tahun 2009 dan Neumann pada tahun 2000. Peneliti 1. Menjelaskan dan menentukan populasi sasaran dan sampelnya. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi bagaimana sampel diperoleh. Misalnya, pengambilan sampel acak, pengambilan sampel non-random, atau pengambilan sampel random. Kemudian, yang ketiga yaitu membahas ukuran sampel dan cara untuk mendapatkan ukuran sampel. Yang keempat yaitu menggunakan jenis survei yang sesuai dengan pertanyaan penelitian ataupun hipotesis. Yang kelima yaitu mengidentifikasi instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dan bagaimana mereka dipilih. Yang keenam yaitu melaporkan informasi tentang keandalan dan validitas skor dari penggunaan sebelumnya dari kuesioner atau wawancara. Yang ketujuh yaitu membahas prosedur administrasi instrumen. Yang kedelapan, menyebutkan prosedur tindak lanjut yang tepat untuk memastikan tingkat pengembalian yang besar dan kurang bias respon. Yang kesembilan yaitu memberikan contoh pertanyaan pada kuesioner atau wawancara. Yang kesepuluh yaitu menggunakan prosedur analisis data untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian. Yang ke-11 yaitu menulis penelitian dengan cara ilmiah, yaitu mengikuti struktur standar dan mengidentifikasi masalah etika potensial. Nah, selanjutnya yaitu ada penelitian korelasi. Korelasi sendiri itu berarti uji statistik untuk menentukan kecenderungan atau pola untuk dua atau lebih variabel atau dua kumpulan data untuk bervariasi secara konsisten. Sehingga penelitian korelasi itu dapat diartikan suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Jenis penelitian ini biasanya melibatkan ukuran statistik atau tingkat hubungan yang disebut dengan korelasi. Dalam penelitian korelasi ini, peneliti menggunakan teknik statistik korelasi untuk menggambarkan dan mengukur tingkat asosiasi ataupun hubungan antara dua atau lebih banyak variabel. Karakteristik penelitian korelasi yaitu yang pertama,
tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Yang kedua yaitu memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting yang nyata. Yang ketiga yaitu memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Ciri-ciri penelitian korelasi yang pertama yaitu penelitian macam ini cocok dilakukan bila variabel-variabel yang diteliti itu rumit dan tidak dapat diteliti dengan metode eksperimental atau tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua yaitu memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak dalam keadaan realistiknya. Yang ketiga yaitu output dari penelitian ini adalah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan ada atau tidak adanya saling hubungan tersebut. Yang keempat yaitu dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas. Jenis penelitian korelasi itu ada dua. Yang pertama penelitian prediksi, yang kedua yaitu penelitian penjelas. Penelitian prediksi yaitu memfokuskan pada pengukuran terhadap satu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramalkan kejadian di masa yang akan datang atau variabel lain. Tujuan dari penelitian prediksi ini yaitu untuk mengidentifikasi hasil atau kriteria variabel yang akan diprediksi. Karakteristik penelitian prediksi yaitu yang pertama, penulis biasanya memasukkan prediksi kata dalam judul. Yang kedua yaitu penulis memperkirakan kinerja masa depan. Yang ketiga yaitu para peneliti biasanya mengukur variabel prediktor pada satu titik waktu dan variabel kriteria di lain waktu. Sedangkan pengertian dari penelitian penjelas yaitu penelitian korelasional yang diminati peneliti sejauh mana dua variabel atau lebih itu saling bervariasi, yaitu di mana perubahan dalam satu variabel tercermin dalam perubahan lain. Penelitian penjelas menjelaskan atau memperjelas tingkat asosiasi antara dua variabel atau lebih pada satu titik waktunya. Adapun karakteristik penelitian penjelas yaitu yang pertama, peneliti ini menghubungkan dua variabel atau lebih. Yang kedua, pengumpulan data oleh peneliti pada satu titik. Yang ketiga, yaitu penyidik menganalisis semua peserta sebagai satu kelompok. Yang keempat, yaitu peneliti membuat interpretasi atau menarik kesimpulan dari hasil uji statistik. Yang kelima yaitu peneliti melaporkan penggunaan uji statistik korelasi atau perpanjangannya dalam analisis data. Langkah-langkah penelitian korelasi yaitu yang pertama, menentukan studi masalah penelitian korelasi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi objek yang akan diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dua atau lebih ukuran objek yang akan diteliti. Yang keempat yaitu mengumpulkan data dan memantau potensi ancaman yang mungkin terjadi. Yang kelima yaitu analisis data dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Yang keenam yaitu menginterpretasikan hasil. Nah, selanjutnya yaitu penelitian eksperimen.
Pengertian penelitian eksperimen yaitu dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh pelakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Menurut Emory, penelitian eksperimen adalah suatu bentuk khusus investigasi yang digunakan untuk menentukan variabel apa saja dan bagaimana bentuk hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yaitu ada karakteristik penelitian eksperimen, yaitu metode eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang dianggap paling dapat menguji hipotesis hubungan sebab akibat atau paling dapat memenuhi validitas internal. Kemudian, metode eksperimen merupakan rancangan penelitian yang memberikan pengujian hipotesis yang paling tepat dibanding jenis penelitian yang lain. Dan terakhir, metode eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampaknya dalam kondisi yang terkendalikan. Ruang lingkup penelitian eksperimen. Sebagai besar eksperimen dalam bidang pendidikan pada umumnya dilakukan dalam rangka melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, biasanya berkaitan dengan usaha untuk menguji pengaruh materi, media, metode, ataupun praktik pendidikan yang baru terhadap hasil belajar siswa. Kemudian ada rancangan penelitian eksperimen pada umumnya menggunakan variabel tunggal. Terdapat juga komponen-komponen di dalam penelitian eksperimen. Pertama yaitu partisipan. Partisipan ini pembaca perlu mengetahui bagaimana cara pemilihan, penugasan, dan juga jumlah dari partisipan yang akan nantinya terlibat dalam suatu eksperimen. Ada yang perlu diperhatikan, beberapa hal berikut yang ditulis saat menggunakan metode eksperimen ini. Pertama, mendeskripsikan proses pemilihan pada partisipannya. Apakah dilakukan secara acak atau non-acak? Kemudian, jika setiap partisipan ditugaskan secara acak ke dalam beberapa kelompok, berarti prosedur yang demikian dikenal dengan prosedur true eksperimen. Yang ketiga, menjelaskan keunggulan-keunggulan lain penelitian eksperimen yang secara sistematik dapat mengontrol variabel-variabel yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Menunjukkan kepada pembaca jumlah partisipan dalam setiap kelompok dan menjelaskan prosedur-prosedur sistematik dalam menentukan besaran setiap kelompok. Dan terakhir, menyusun nilai-nilai dan memperlihatkan dalam sebuah tabel besaran-besaran yang dibutuhkan untuk setiap kelompok. Yang kedua, variabel. Di dalam variabel harus diperinci agar pembaca bisa melihat dengan jelas kelompok apa yang akan dieksperimentasi dan juga outcome apa saja yang ingin diukur. Berikut beberapa saran yang mengembangkan gagasan terkait dengan variabel dalam proposan penelitian. Pertama, menunjukkan secara jelas variabel bebas yang menggunakan dalam penelitian eksperimen tersebut. Kemudian menunjukkan pula variabel terikat yang menggunakan dalam penelitian eksperimen. Yang ketiga yaitu instrumentasi dan materi, yaitu mendeskripsikan instrumen yang diisi atau diselesaikan oleh partisipan dan menjelaskan secara menyeluruh materi-materi akan dimanfaatkan selama proses eksperimentasi. Yang keempat, prosedur eksperimentasi, yaitu menunjukkan jenis rancangan eksperimentasi yang akan digunakan dalam penelitian.
kemudian menunjukkan apa yang ingin diperbandingkan, dan menyajikan diagram atau gambar yang dapat mengilustrasikan rancangan penelitian yang digunakan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ancaman terhadap validitas. Ada dua jenis ancaman terhadap validitas, yaitu ancaman validitas internal dan juga ancaman validitas eksternal. Pada ancaman validasi internal dapat berupa prosedur eksperimentasi, treatment, atau pengalaman dari para partisipan yang mengancam kemampuan peneliti untuk menarik kesimpulan yang tepat dari data penelitian. Sedangkan untuk ancaman validasi eksternal, misalnya ketika peneliti menarik kesimpulan yang seharusnya berasal dari data sampel, namun justru menariknya dari orang lain, ranah lain, atau kondisi masa lalu, bahkan masa depan. Adapun juga tip penelitian praktis untuk menjabarkan masalah-masalah validasi tersebut dalam proposal penelitian. Seperti, pertama, mengidentifikasi ancaman-ancaman potensial terhadap validasi yang mungkin muncul. Kedua, mengidentifikasi jenis ancaman dan masa-masa apa saja yang sering dimunculkan oleh ancaman itu. Ketiga, menjelaskan bagaimana nantinya akan menjabarkan ancaman-ancaman dalam proposal eksperimen yang akan dibuat. Dan yang terakhir, mengutip referensi dari beberapa buku yang membahas mengenai ancaman terhadap validasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian eksperimen yang secara sistematik dapat mengontrol variabel-variabel yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Menunjukkan kepada pembaca jumlah partisipan dalam setiap kelompok dan menjelaskan prosedur-prosedur sistematik dalam menentukan besaran setiap kelompok. Dan terakhir, menyusun nilai-nilai dan memperlihatkan dalam sebuah tabel besaran-besaran yang dibutuhkan untuk setiap kelompok. Yang kedua, variabel. Di dalam variabel harus diperinci agar pembaca bisa melihat dengan jelas kelompok apa yang akan dieksperimentasi dan juga outcome apa saja yang ingin diukur. Berikut beberapa saran yang mengembangkan gagasan terkait dengan variabel dalam proposal penelitian. Pertama, menunjukkan secara jelas variabel bebas yang menggunakan dalam penelitian eksperimen tersebut. Kemudian menunjukkan pula variabel terikat yang menggunakan dalam penelitian eksperimen. Yang ketiga yaitu instrumentasi dan materi, yaitu mendeskripsikan instrumen yang diisi atau diselesaikan oleh partisipan dan menjelaskan secara menyeluruh materi-materi akan dimanfaatkan selama proses eksperimentasi. Yang keempat, prosedur eksperimentasi, yaitu menunjukkan jenis rancangan eksperimentasi yang akan digunakan dalam penelitian. Kemudian menunjukkan apa yang ingin diperbandingkan dan menyajikan diagram atau gambar yang dapat mengilustrasikan rancangan penelitian yang digunakan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ancaman terhadap validitas. Ada dua jenis ancaman terhadap validitas, yaitu ancaman validitas internal dan juga ancaman validitas eksternal. Pada ancaman validasi internal dapat berupa prosedur eksperimentasi, treatment, atau pengalaman dari para partisipan yang mengancam kemampuan peneliti untuk menarik kesimpulan yang tepat dari data penelitian. Sedangkan untuk ancaman validasi eksternal, misalnya ketika peneliti menarik kesimpulan yang seharusnya berasal dari data sampel, namun justru menariknya dari orang lain, ranah lain, atau kondisi masa lalu, bahkan masa depan. Adapun juga tip penelitian praktis untuk menjabarkan masalah-masalah validasi tersebut dalam proposal penelitian.
Seperti, pertama, mengidentifikasi ancaman-ancaman potensial terhadap validasi yang mungkin muncul. Kedua, mengidentifikasi jenis ancaman dan masa-masa apa saja yang sering dimunculkan oleh ancaman itu. Ketiga, menjelaskan bagaimana nantinya akan menjabarkan ancaman-ancaman dalam proposal eksperimen yang akan dibuat. Dan yang terakhir, mengutip referensi dari beberapa buku yang membahas mengenai ancaman terhadap validasi.